Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda klan kegelapan yang maha jenius. Pada part sebelumnya diakhiri dengan Christian yang menuju ke wilayah kekuasaan keluarga Tyramin untuk mendapatkan pil hitam guna meningkatkan kekuatannya. Beralih ke kediaman Tyramin di mana seorang pelayan mengatakan jika Christian dilarang memasuki kastil. Pelayan Christian yang mendengar itu sangat terkejut karena tuannya sudah jauh-jauh datang dan dia adalah putra dari penguasa wilayah sebelah. Pelayan Tyramin bahkan mengatakan jika perintah ini diberikan oleh tuan mudanya di mana dia enggan bertemu dengan si tak berguna. Christian memahami jika ucapan itu sama saja memintanya mencari tempat menginap di tempat lain. Pengawal Christian merasa hal ini sudah keterlaluan dan dia akan memenggal pelayan di depannya. Lalu Christian lanjut menanyakan terkait tagihan tempatnya menginap dan goblin ini menjawab jika tuannya akan membayar semuanya. Setelah mendengar hal itu Christian tersenyum dan dia akan segera meninggalkan kastil ini. Beberapa saat kemudian, pelayan yang membawa barang Christian penasaran berapa harga tagihan untuk tempat mewah di hadapannya. Siapa sangka Christian tidak mencari penginapan biasa, tapi dia ingin yang terbaik dan termegah di wilayah ini secara menyeluruh. Baginya ini adalah waktu untuk foya-foya dan menghabiskan uang orang lain pastinya akan terasa lebih nikmat. Di antara barang bawaannya terlihat sesuatu yang aneh di dalam sana. Siapa sangka dia adalah Mary dan menyebut tuannya sangat hebat dalam memanfaatkan situasi. Kemunculan Mary membuat Christian sangat terkejut karena dia seharusnya tidak berada di sini. Mary telah berjanji untuk melayani tuan mudanya untuk selamanya dan akan selalu mengikutinya. Keesokan harinya putra ketiga Tyramin sangat marah akan biaya tagihan penginapan Christian yang fantastis. Christian tak mengerti kenapa Alios marah-marah padahal dia hanya membeli sebuah kastil kecil karena dirinya tidak bisa menginap di dalam hotel. Baginya hal ini juga merupakan sebuah pembelajaran agar Alios menghormati kedatangan tamunya. Alios yang sudah kehilangan kesabarannya segera mengeluarkan energi hitamnya. Yang benar saja dia mengendalikan makhluk buas dengan dark magic miliknya sebagai senjata pemburu. Christian mengetahui jika seni penaklukan adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh keluarga Tyramin. Tidak seperti seni penjinakan yang dilakukan oleh pengendali binatang di daratan wilayah suci yang menawarkan aliansi. Akan tetapi seni penaklukan keluarga Tyramin menggunakan dark magic untuk mengikat sekaligus mengendalikan monster melalui rasa takut. Terdapat ramuan rahasia yang dicampurkan di dalam dark magic mereka untuk membuat makhluk yang dikendalikannya berhalusinasi ketakutan maupun bahagia. Walau kemampuannya ini cukup unik dan membuat Christian tertarik, tapi dia tidak bisa mempelajarinya dalam waktu singkat disebabkan kerumitannya. Lalu Christian mengatakan jika dia nampaknya membutuhkan sebuah pemukul untuk menjinakkan kucing yang mengamuk. Mary pun segera memberikan sebuah senjata untuk digunakan tuan mudanya. Tak hanya itu, Christian bahkan memprovokasi Alios untuk segera menyerang. Alios yang terpancing segera memerintahkan monsternya untuk mencabik target di depannya. Macan tutul ini pun melesat dengan cepat untuk menerkamnya. Christian tak menyangka jika energi dark magic yang dimiliki oleh Alios bahkan membuat makhluk ini semakin cepat dan bertengkar dibandingkan binatang normal. Senjata sederhana yang digunakan oleh Christian takkan berguna menghadapi macan tutul yang mengamuk ini.
Dengan sebuah ayunan maka Christian dibuat terhempas oleh makhluk itu. Christian merasa pertarungan ini sedikit curang karena ini sama saja dengan 1 lawan 2. Lalu Christian mengungkapkan jika dia menang melawan monster itu, maka Alios harus menyetujui keterlibatannya dalam memburu pil hitam. Alios makin murka karena Christian seakan meremehkan makhluk peliharaannya. Tak seperti sebelumnya, kali ini dia menungganginya dan akan membuat Christian berlutut di hadapannya. Dengan ini maka dia akan membuatnya menyesal karena kekuatan manusia takkan bisa mengalahkan binatang buas yang diperkuat oleh dark magic. Serangan itu membuat lantai pertarungan hancur dalam waktu singkat. Alios pun tertawa karena Christian pastinya sudah sekarat di bawah sana. Namun kenyataannya target tidak berada di tempatnya. Alios kebingungan di mana Christian pergi padahal dia terlihat tak berdaya. Akan tetapi sejak awal Christian hanya berpura-pura lemah untuk membuat fokus lawannya terbengkalai. Dengan kesempatan yang diciptakannya, maka dia bisa menghajarnya seperti sekarang ini. Kemudian mereka kembali menjaga jaraknya dan Christian menyebut cara bertarung keluarga Tiramin seperti pengecut yang mengandalkan binatang yang dikendalikannya. Penghinaan itu makin membuat Alios murka dan kali ini dia benar-benar akan memerintahkan binatangnya untuk mengakhiri hidup Christian. Akan tetapi Christian malah mengeluarkan aura kegelapan yang aneh, seperti iblis pencabut nyawa. Dengan ini maka binatang ini mulai merasakan intimidasi yang begitu luar biasa. Dia takut untuk maju meskipun tuannya memerintahkannya. Binatang itu bahkan meninggalkan Alios dan memilih untuk bersembunyi. Tingkah binatang itu membuat Christian tertawa karena dia hanya menggunakan mantra ilusi level 2 star, tapi peliharaan Alios belum cukup kuat untuk mengatasinya. Alios enggan menyerah dan dia masih memiliki 1 binatang yang ditaklukkannya. Sekarang makhluk iblis berupa kuda mulai keluar dari lingkaran sihirnya. Akan tetapi Christian takkan membiarkannya menyelesaikan mantra pemanggilannya. Lemparan kayu itu mengenai kepala Alios dengan sangat telak. Dia pun ditumbangkan dan alasan Alios yang tak mahir dalam seni bela diri karena dia terlalu fokus meningkatkan kemampuan sihir penaklukannya. Sambil tertawa Christian mengatakan jika dia sangat tidak sabar mulai berburu dan mencuri hasilnya. Beberapa saat kemudian Christian terlihat menghabiskan waktunya untuk berjudi dan meskipun pelayannya sudah mengingatkan agar dia istirahat tapi dirinya tetap keras kepala. Dia bahkan memarahinya karena pelayannya tidak tahu cara menikmati hidup yang baik. Di sisi lain para pelayan Alios penasaran kenapa tuannya menyuruh mereka mengawasi tuan muda yang tak berguna itu. Di sela itu Christian menanyakan apakah mereka berdua ingin ikut bermain bersamanya. Dia yakin jika tuan mereka masih dalam perawatan karena dihajar olehnya dan dia juga takkan mengatakan jika mereka ikut bermain bersamanya. Malam hari pun tiba di mana kedua pelayan ini masih saja menjalankan tugas yang diperintahkan oleh tuannya. Mereka berdua merasa rumor tentang tuan muda Christian yang tak berguna benar adanya bahkan dia bertingkah konyol seperti saat ini. Mereka juga merasa percuma mengawasinya dan akan pulang saja dengan memberikan laporan singkat pada tuan mudanya. Saat kedua pelayan itu pergi maka Christian segera bangun bahkan dia tidak dalam keadaan mabuk. Siapa sangka minuman yang dikonsumsinya bukanlah alkohol melainkan minuman biasa. Dikarenakan situasinya sudah aman maka dia akan segera bergerak.
Dia pun berkemas dan meminta Mary untuk tidak ikut dengannya karena dia harus menyelesaikan sesuatu. Kemudian mereka melihat barang bawaan tuan mudanya di mana obat kuat itu masih di dalam sana. Hal ini menunjukkan jika dugaannya benar jika dia tak membelinya untuk kepala klan melainkan untuk dirinya sendiri. Mary merasa sedih karena dia tak bisa melayani tuannya di ranjang karena dia bukanlah manusia lagi. Meski begitu dia tetap akan mendukung kegiatan malam tuan mudanya yang pastinya luar biasa. Beralih ke sebuah pegunungan yang bernama Gunung Kaiton di mana tempat ini merupakan tempat rahasia wilayah Tiramin dengan energi iblis sangat kental seperti yang dirumorkan. Jika terus berjalan lebih dalam maka dia seharusnya menemukan tempat lapangan berburu. Seperti dugaannya tempat itu sudah terlihat ditambah dengan 2 penjaga saja di sana. Siapa sangka tempat ini memiliki penjagaan yang longgar dan Christian akan menggunakan seni kamuflase yang dipelajarinya dari Mary. Dengan ini maka penjaga tingkat rendah takkan bisa merasakan kehadirannya dan dia bisa melewati mereka tanpa masalah. Lalu Christian melangkah lebih dalam dan menemui sebuah altar yang merupakan tempat babak final dari perburuan Spil Hitam yang akan segera dilaksanakan. Alasan Christian menyelinap ke tempat itu dikarenakan dia teringat apa yang dikatakan oleh rekan pahlawannya terkait cara mendapatkan item Spil Hitam, yaitu membuat makhluk bernama Karajov menawarkan nyawa padanya. Dengan kata lain Christian harus membuat Karajov ketakutan hingga menawarkan nyawanya. Begitu kedua kutub terhubung maka rasa takut yang kencang dan kegembiraan berada di satu titik yang sama. Dalam waktu singkat itulah item Spil perak takkan berguna dan terlahir kembali sebagai pil hitam. Alasan itu jugalah mengapa keluarga Tiramin yang ahli dalam penaklukan binatang iblis menggunakan rasa takut. Awalnya Christian berniat mencuri teknik pamungkas keluarga Tiramin untuk memulai rencananya. Lalu dia akan membiarkan makhluk Karajov berlari bebas setelah menggunakan obat penguat yang telah dicampur berbagai hal dan dia hanya perlu mengambil item Spil Hitam untuk dirinya sendiri. Akan tetapi waktunya tidak cukup untuk mengambil teknik pamungkas keluarga Tiramin dengan mempelajarinya. Di saat yang sama Christian merasakan sesuatu yang aneh dan hal itu membuatnya terkejut. Dia pun mengikuti energi yang dirasakannya dan dia tiba di sebuah gua. Saat melangkahkan kaki masuk ke dalamnya dia merasakan energi yang begitu pekat di dalam sana. Berdasarkan pengetahuannya di masa lalu energi ini tercipta dari penghalang tingkat tinggi. Lalu Christian mencoba menebak jika di dalam gua ini terdapat sebuah gerbang iblis. Gerbang itu adalah dunia para iblis dan siapa sangka ada celah yang menghubungkannya ke dunia manusia tepat di mana dia berada sekarang. Dengan ini maka Christian memiliki rencana untuk memancing Karajov ke tempat ini. Dia juga punya sesuatu yang bisa menjadi umpan untuknya. Dengan ini maka dia sudah tak sabar untuk berburu dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah Christian pergi siapa sangka Simon telah berada di sana mengawasinya dan tak menyangka si pembuat onar itu benar-benar sosok yang sangat menarik. Tak hanya memukuli putra ketiga Tiramin, tapi dia juga membuat para pelayannya lengah dengan bersikap seperti orang tak berguna. Lalu dia diam-diam memasuki area terlarang sambil membawa sebuah rencana. Semua kejadian ini makin membuat Simon gatal untuk menjahilinya dengan cara yang lebih keji dari rencana sebelumnya. Dia yakin jika Christian pasti akan datang ke tempat ini kembali dan dia harus menyiapkan sesuatu untuk menjahilinya. Dia pun menuangkan darah miliknya ke dalam segel dalam gua.
Dikarenakan telah memberikan makanan yang enak, maka iblis di sana meresponnya dan menanyakan apa keinginannya. Keesokan harinya perburuan pun akan dimulai dengan Alyos yang memimpin ditemani dengan pengawalnya disertai kehadiran Christian di sana. Lalu Christian menertawakannya karena Alyos masih saja bisa bersikap sok kuat padahal dia sudah dihajar olehnya. Di sela itu pembicaraan itu Alyos cukup terkejut kenapa Christian membawa pedang suci yang bahkan tidak bisa digunakannya. Tiap kata yang diucapkan oleh Christian selalu saja membuat Alyos marah, seperti menganggap senjata di pinggangnya lebih baik dari bendera di tangannya. Setelah itu Alyos mulai mengatakan rencana dalam perburuan ini di mana mereka berempat harus memancing monster Kara-Jov untuk menuju ke altar. Di sela itu Christian melirik kelelawar aneh yang sedang bergelantungan di pohon. Christian terkenal sebagai tuan muda yang tak berguna dan pembuat onar, bahkan penjaga ini memintanya untuk tidak ikut campur agar perburuan tidak lebih sulit. Saat Christian membalasnya dengan kata-kata buruk, maka Alyos datang menghentikan penjaganya agar tak membuang tenaganya untuk hal tak berguna. Di sana Christian hanya diberi tugas menjaga bendera dan dia akan mengamati apa yang bisa dilakukan oleh para orang-orang lemah yang sok jagoan itu. Walau saat ini dia sedang bersantai, tapi Christian akan mengambil hasil perburuan ini. Beberapa saat kemudian Christian merasakan kehadiran Kara-Jov menuju ke arah mereka. Makhluk ini terlihat seperti burung dan meskipun bentuknya tidak terlalu menyeramkan, tapi Kara-Jov dikategorikan binatang iblis rank 4. Dikarenakan target sudah muncul, maka Alyos akan menyiapkan mantra penaklukannya. Dia harus melakukannya secepat mungkin dan menyelesaikan perburuan ini. Kedua penjaganya pun berusaha menjaga agar makhluk ini tidak melarikan diri dari mantra tuan mudanya. Hanya saja alasan Kara-Jov tidak memberinya disebabkan tertarik pada cairan yang ada di tanah. Setelah mencicipinya maka Kara-Jov segera mengamuk dan tak terkendali lagi. Hal ini seharusnya di luar rencana dan kenapa Kara-Jov tiba-tiba saja mengamuk. Amukan itu memberikan dampak pada Alois hingga membuatnya terseret mundur. Kemudian Kara-Jov mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya sebagai bentuk pembelaan. Kedua penjaga ini segera melafalkan mantra pelindung. Akan tetapi racun itu terlalu kuat dan upayanya tidak bekerja dengan baik. Mereka yakin jika Kara-Jov mengamuk seperti ini pastinya disebabkan obat kuat, tapi bagaimana dia mendapatkannya? Walau Alois dan anak buahnya sudah meminum penawar racun, tapi jika menghirupnya tanpa henti maka akan tetap berdampak buruk. Maka dari itu jalan terbaik adalah menghentikan makhluk itu sebelum situasinya makin rumit. Akan tetapi Kara-Jov tetaplah binatang iblis rank 4 dan dia takkan mudah diatasi. Setelah melewati kedua penjaga itu maka Kara-Jov menyerang Alois. Tuan muda ini yang tak bisa bertarung secara langsung benar-benar telah dalam bahaya. Untung saja dia diselamatkan oleh Christian dengan menjadikan pedangnya sebagai tameng dan menyebut jika putra keluarga Tiramin cukup menyedihkan dengan membuat penjaga bendera ikut campur. Hanya saja kebaikannya ini harus memiliki imbalan dan Christian meminta Alois untuk memanggilnya Big Bro. Jika tidak menyetujuinya, maka dia akan segera pergi dan membiarkan Kara-Jov mengamuk. Jika dibiarkan, maka nyawa pengawalnya mungkin saja dalam bahaya. Karena Alyos tidak punya pilihan, maka dia menyetujuinya. Lalu Christian memukul binatang yang dihadapinya untuk membuat jarak. Setelah itu dia mulai menggunakan mantra sihir yang digunakan oleh keluarga Tiramin.
Dengan mengeluarkan energi rantai pengikat, maka dia bisa membatasi pergerakan Kara-Jov untuk sementara. Alois yang melihat itu terkejut bagaimana bisa Christian menggunakan seni dark magic keluarganya. Christian menganggap mengeluarkan energi rantai pengikat bukanlah hal yang sulit, tapi dia belum bisa menyempurnakan teknik pamungkas penaklukan keluarga Tiramin. Setelah itu Christian menunggangi Kara-Jov dan Alois berusaha menghentikannya karena tempat yang ditujunya sangatlah berbahaya. Walau terlihat seperti sebuah kecelakaan, tapi Christian sudah merencanakan semuanya agar terlihat natural. Dia pun menggiring makhluk ini memasuki gua tempat gerbang dunia iblis yang tersegel berada. Dengan energi yang sangat pekat di sekitaran gerbang iblis, maka Kara-Jov mulai merasakan ketakutan yang begitu besar. Dengan ini, maka inti spil peraknya akan terlahir kembali menjadi spil hitam. Saat ini adalah momen yang ditunggu oleh Christian, dan dia hanya perlu menggunakan belati tajam yang mampu menembus armor sekalipun. Hal ini dikarenakan kulit Kara-Jov sangatlah keras, layaknya sebuah tameng. Beberapa saat kemudian Alois bersama bawahannya telah tiba. Dia juga meminta Christian segera keluar karena tempat ini merupakan area terlarang bahkan untuk dirinya sendiri. Hanya saja Christian meminta Alois tidak bersikap seperti pengecut karena dia harus menyelesaikan perburuannya. Akan tetapi di dalam Kara-Jov ada item spil perak, bukannya spil hitam. Penjaga Alois yang melihat itu mencoba menyalahkan Christian yang ikut campur hingga yang keluar adalah spil perak. Namun Alois meminta bawahannya untuk berhenti mengatakan hal yang memalukan. Siapa sangka Alois mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya serta para bawahannya atas amukan Kara-Jov. Walau hasilnya bukanlah spil hitam, tapi bukan berarti ini adalah kegagalan dan semua berkat bantuan Christian. Namun kenyataannya Christian yang licik sudah mengantongi spil hitam dan spil perak itu adalah item yang diberikan oleh Rantel. Dia merasa cukup bersalah, tapi semua itu untuk menjadi kuat, dan dia menagih Alois untuk memanggilnya Big Bro. Di tengah pembicaraannya mereka tiba-tiba saja merasakan sebuah aura yang sangat pekat muncul dengan kecaman mematikan. Alois tak mengerti apa yang terjadi dan makhluk itu seharusnya tidak muncul. Yang benar saja iblis yang berbahaya telah muncul dan dia sudah lama tidak mendapatkan mainan baru. Karena situasinya sudah tidak terkendali, maka Alois akan bertanggung jawab dan meminta orang luar seperti Christian untuk segera melarikan diri. Di sela itu perhatian Christian tertuju pada kelelawar yang pernah dilihatnya di pohon. Lalu dia mengeluarkan belati miliknya untuk mengincar kelelawar itu. Lemparan Christian mengenai targetnya dan kelelawar itu pun menghilang. Dengan ini maka Simon yang mengamati mereka kehilangan koneksinya. Dia tak menyangka jika Christian menyadari kehadirannya dan sejak kapan dia mengetahuinya, padahal Simon berniat menjahilinya lalu menghentikan iblis itu setelah menonton mereka melakukan perlawanan. Sekarang bayangannya telah dilenyapkan dan sudah tidak bisa melakukan teleportasi, bahkan membutuhkan waktu untuk ke sana, dan berdasarkan perhitungannya kedua tuan muda itu takkan bisa bertahan melawan iblis dengan tingkatan seperti itu. Tanpa membuang waktu lagi, Simon segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melesat ke tempat di mana Christian berada demi menyelamatkannya. Namun di sisi lain Christian malah kegirangan dan dia sengaja menyingkirkan makhluk pengganggu agar kemenangannya tidak diintip.